Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, khususnya untuk seluruh pihak manajemen dan audiens yang sudah bergabung di pagi hari ini. Yang terhormat saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Arif Widartono, kepada Bapak Ferry Indrayana, kepada Bapak Febri Wiardijali, kemudian kepada seluruh wakil kepala teknik tambang dan seluruh perwakilan manajemen PT Brokol dan mitra kerja, dan Bapak Ibu hadirin semuanya yang berbahagia. Merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillah, wa syukurillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan acara perayaan HUT RI yang ke-76 ini, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan yang luar biasa sekali. Tak lupa juga kita panjatkan doa untuk seluruh pahlawan yang telah mendahului kita, yang berhasil menghantarkan kemerdekaan negara ini sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan seperti saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Negara kita tercinta ini, dan masih dalam keadaan pandemik, semoga tidak mengurangi esensi dan PT Brokol dan mitra kerja sebagai refleksi kemerdekaan Indonesia. Dan selama 1,5 jam ke depan, mudah-mudahan dapat menjadikan keberkahan dan kebaikan untuk kita semuanya. Bapak Ibu semuanya memaknai kemerdekaan di tahun kedua di tengah pandemi secara tidak langsung telah mengajarkan kita untuk tetap kuat, tumbuh, dan bertahan. Sehingga kita percaya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh akan menjadi makna yang sangat dalam untuk kita semuanya. Dalam memaknai Hari Kemerdekaan Indonesia ini akan lebih sempurna jika kita semuanya selalu mendapatkan keselamatan dan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa, terlebih untuk operasional perusahaan. Berbagai insiden yang telah terjadi belakangan ini menjadi pukulan kita untuk semuanya bahwa keselamatan dan kesehatan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Untuk itu, Bapak Ibu, dalam acara pagi hari ini, kita akan menundukkan kepala kita bersama untuk memanjatkan doa bersama agar selalu diberikan keberkahan, keselamatan, kesehatan, dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mengawali acara hari ini, marilah kita semua menunjukkan sikap hikmat dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih. Dan acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh manajemen opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Ferry Indrayana selaku Kepala Teknik Tambang PT Brokol. Kepada Bapak Ferry, dipersilakan. Terima kasih Bu Rika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan Wakil Kepala Teknik Tambang, penanggung jawab operasi, mitra kerja, yang saya hormati rekan-rekan manajemen, Pak Dudu, Pak Yombi, Pak Jali, dan seluruh rekan-rekan manajemen yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormati manajemen mitra kerja, para manajer, superintenden, kabak, supervisor, dan pekerja. Dan yang saya banggakan seluruh pekerja tambang lingkup operasional PT Brokol. Serta yang saya hormati Ustadz kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, tentunya dan intinya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesehatan dan berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan termasuk pagi ini nikmat kita bisa berkumpul bersama walaupun masih harus melalui media Zoom ya, jadi ada alat bantunya. Ya semoga walaupun dibantu oleh media tidak mengurangi nilai dari pertemuan ataupun silaturahmi kita pagi ini. Bapak Ibu sekalian ya, saya pertama-tama mohon izin ya, pada pagi ini kemarin sore mengirim surat undangan. Tadi sudah disampaikan ya beberapa memang hal yang telah kita upayakan dan beberapa juga kejadian yang ada di kita. Nah kemudian yang melengkapi usaha saya pikir kita perlu berdoa ya, karena memang yang Maha Kuasa selain berusaha kita harus berdoa. Dan saya meyakini hal yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang baik. Karena kalau tidak baik, tentunya sebagai pemimpin akan bisa menanggung konsekuensinya sampai di hari kemudian. Saya meyakini hal ini baik, baik untuk tidak hanya bagi pekerja tambang kita ya, yang 21.116 orang pekerja tambang. Karena di balik pekerja tambang itu ada istri, ada anak, ada orang tua, ada saudara gitu ya, yang mungkin bisa jadi bergantung dari pekerja tambang kita yang mencari nafkah di operasi ini. Upaya, usaha, semua kerja keras telah dilakukan untuk menjaga keselamatan baik dalam bekerja tentunya maupun di luar pekerjaan, dan bahkan ya juga sebagian telah mengajak keselamatan di dunia ini dan nanti di hari kemudian. Namun ya beberapa kejadian masih terjadi. Kemudian di kesehatan ya kita ketahui ya beberapa rekan kita, kalau data terakhir kalau saya tidak salah 11 orang telah mendahului kita karena COVID. Ya semoga almarhum husnul khotimah ditempatkan di tempat yang terbaik. Nah tentunya selain usaha dan upaya yang telah kita lakukan, ya kita terus berdoa yang sakit diberi kekuatan, kesabaran ya, sehingga menjadi penggugur dosa dan bisa kembali pulih. Kemudian yang sehat ya tetap kita bisa mengajak untuk selalu menjaga kesehatannya dan saling mendoakan agar tetap selalu sehat. Yang masih belum mungkin memenuhi, ya mungkin dengan ajakan, bahkan mungkin dengan doanya sehingga terbuka gitu ya, untuk bisa menjaga keselamatan, menjaga kesehatannya. Karena Bapak Ibu, saya mau sampaikan sedikit ya,
masing-masing pasti punya motivasi, punya tujuan, punya pertimbangan untuk melaksanakan sesuatu. Bagi saya pribadi, terus terang, menjaga kesehatan itu salah satunya pertimbangan orang tua. Ibu saya, bapak udah pergi, tinggal ibu sekarang umurnya 69 tahun, jauh di Pekanbaru. Dan saya berkeyakinan ya, selain istri dan anak yang sayang itu pasti orang tua ya, karena kasih orang tua itu sepanjang jalan ya. Bayangkan jalan itu nggak pernah putus. Kalau saya sakit pasti dia akan memikirkan dan tentunya bisa jadi ikut sakit gitu. Jadi itu salah satu motivasi saya untuk bagaimana berupaya bisa sehat selalu gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan rekan-rekan kita yang masih belum mengindahkan, masih belum bisa disiplin, ya kita ingatkan, kita doakan semoga bisa segera disiplin, bisa menemukan yang bisa menjadi motivasi bagi dirinya. Bisa jadi bukan datang dari atasan, bukan datang dari teman, ya mungkin bisa datang dari orang tuanya, keluarganya gitu ya. Ya mudah-mudahan dibukakan, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa. Mereka ini, rekan-rekan kita ini menemukan motivasi baginya untuk bisa disiplin gitu. Kemudian di operasional, kemarin meeting Bapak Ibu sekalian, saya tahu tim di operasional juga sangat jatuh bangun lah, saya tahu ya. Kemarin meeting, kenapa? Dan bahkan di balik usaha yang telah banyak tersebut, ternyata potensi performanya di Agustus ini untuk mencapai yang minimum saja bisa jadi tidak sampai. Reviewnya adalah hujan kemarin. Ya pada sisi lain hujan itu pagi ini di Berau hujan, mudah-mudahan berkah bagi kemerdekaan negara Republik ini bisa ya tangguh dan terus tumbuh ya, dirahmati Allah. Ya satu sisi hujan itu rahmat ya. Satu sisi kemarin jadi review gitu, menjadi penyebab loss kita ya. Yang penting bagi saya yang mengingatkan yang nggak boleh itu putus asa. Jadi kita harus terus berusaha dan berdoa ya semoga usaha kita ini diridhoi, kemudian ya usaha kita ini menuai berkah gitu ya. Bisa jadi apa yang terjadi seminggu kemarin atau yang terjadi di bulan ini merupakan jalan yang Maha Kuasa untuk membuat kita bisa menjadi orang yang lebih tangguh lagi, lebih bisa menemukan sesuatu yang jauh lebih baik, dan itu akan jangka panjang gitu ya. Jadi kita diminta untuk terus berpikir. Jadi ya saya pikir dengan usaha dan semua yang telah kita lakukan pagi ini, saya mengajak kemarin melalui surat ya untuk bisa bergabung, berdoa bersama untuk keselamatan, kesehatan, dan berkah dari operasional kita ini bagi seluruh pekerja tambang kita dan bagi Proko beserta seluruh mitra kerjanya. Karena yang Maha Kuasa itu menjanjikan ya, mintalah kepadaku niscaya akan kukabulkan, kata yang Maha Kuasa. Jadi ya kita pagi ini sama-sama meminta ya, mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa mengabulkan, dan tentunya meminta itu ada caranya, ada tata caranya sesuai dengan agama yang kita pegang gitu ya. Jangankan meminta sama yang Maha Kuasa, minta sama atasan aja ribetnya minta ampun gitu ya. Harus buat proposal, harus presentasi, harus mengulang sampai mungkin ada yang 10 kali gitu ya. Padahal yang diminta itu udah jelas untuk kemajuan perusahaan bahkan. Tetapi ya demikianlah, bisa bayangkan namanya meminta itu tidak mudah, ada tata caranya ya. Jadi ya semoga selain karena surat, saya berharap yang hadir di forum ini telah ikhlas gitu ya, hadir bukan karena surat tersebut, sehingga ya kita tidak tahu doa dari siapa, dari hati dan lisan siapa yang akan dikabulkan oleh Allah. Tapi saya mengajak kita doa bersama untuk semua
keluarga besar kita, 21.116 pekerja ya, yang di belakangnya itu ada anak, istri, kedua orang tua, saudara, dan mungkin tetangga beliau. Dan bahkan mungkin ada yang sudah lebih expand lagi, dari sebagian rezekinya menyantuni anak-anak yatim ataupun orang-orang yang tidak mampu di sekitarnya dia atau keluarganya dia. Jadi ya kita coba ya selalu berusaha dan berdoa, ya semoga dengan keikhlasan kita semua yang hadir pada pagi ini, siang ini, Allah mendengar doa kita karena Allah Maha Tahu, Allah yang Maha Tahu ya. Jadi apa yang ada dalam hati kita masing-masing, dalam pemikiran kita ya Allah yang Maha Tahu kan kita. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang hadir di room ini. Semoga yang tidak hadir juga saya harapkan bisa berdoa di tempatnya masing-masing untuk orang banyak gitu ya, saya bilang istilahnya orang banyak, dan termasuk pada hari ini negara kita 76 tahun yang lalu gitu ya, para pemimpin bangsa mendeklarasikan kemerdekaan melalui perjuangan yang panjang. Ya kita semoga bisa ikut berperan di sekarang area pada masanya kita bisa ngambil peran berkontribusi pada bangsa ini mulai dari skala terkecil sesuai dengan peran kita, melaksanakan peran dan fungsi kita di tempat masing-masing bisa menghasilkan kontribusi yang positif ya, dengan berintegritas gitu ya, dan semoga dengan kontribusi yang tulus itu tidak hanya bernilai hasanah di dunia saja, tapi bisa menjadi amal ibadah dari kerja kita ini, menjadi amal ibadah untuk di hari kemudian. Demikian dari saya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Semoga kita semua yang kita usahakan diridhoi, yang belum kita ketemu idenya segera ditemukan, yang kita masih mengalami kesulitan sehingga dibukakan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang menjadi tujuan baik ya, tentunya tujuan baik ini dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ferry atas penyampaiannya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum dilanjutkan dengan tausiah dan doa bersama, marilah kita tundukkan kepala dan sikap pengheningan cipta untuk mengenang para jasa pahlawan yang telah gugur mendahulu kita demi mewujudkan kehidupan merdeka yang kita rasakan saat ini. Mengheningkan cipta dimulai. Oh
Baik, terima kasih. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ferry tadi, memintalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa maka keinginan kita pasti akan terwujud. Dan di hari ini bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, kita bersama berdoa untuk mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan tausiah dan doa bersama untuk keselamatan dan kesehatan serta keberkahan operasional bagi seluruh pekerja tambang PT Brokol dan Mitra Kerja sebagai bagian refleksi kemerdekaan Indonesia yang akan dipimpin oleh Bapak Habib Fahmi. Kepada Bapak Habib Fahmi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya cintai, keluarga besar dari PT Brokol, wabil khusus yang hadir pada pagi hari ini, yaitu Kepala Teknik Tambang, Bang Ferry Indrayana, beserta jajarannya, kemudian yang saya hormati, para manajer, staf karyawan PT Brokol, dan juga para mitra PT Brokol, dan peserta Zoom yang lainnya, yang insya Allah mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat, barokah, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hadirnya kita pada pagi hari ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam acara tasyakuran dari hari ulang tahun HUT NKRI Republik Indonesia yang ke-76. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang agung, nikmat yang mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Karena kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan nikmat yang kecil, bukan nikmat yang remeh atau yang tidak ada nilainya. Karena kalau kita lihat kembali sebelum merdeka, kakek-kakek kita dahulu, bangsa kita dahulu, ya, negara kita ini dijajah, kemudian ditolimi, dianiaya, hartanya dirampas, dan banyak jiwa yang tidak bersalah dibunuh oleh para penjajah, dan banyak wanita-wanita yang dinodai. Mereka bangsa Indonesia sebelum merdeka ini hidup dalam ketakutan, kepanikan, dan keadaan yang tidak ada tenangnya sama sekali. Dan Indonesia ini dijajah dalam waktu yang sangat lama, hadirin. Itu sekitar 350 tahun. Jadi bangsa Indonesia selama 350 tahun ini hidup dalam keadaan susah, sedih, disiksa, dibunuh, didolimi, hartanya dirampas, dinodai. Oleh karena itu nikmat kemerdekaan ini bukan nikmat yang remeh. Nikmat kemerdekaan ini bukan nikmat yang kecil, tapi ini nikmat yang sangat besar, yang agung, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Karena kalau kita mungkin hidup di zaman sebelum kemerdekaan, mungkin kita tiap hari ini bakal menangis, bakal memperbanyak doa, berzikir, beribadah, tahajud mungkin kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dijauhkan dari penindasan dan penjajahan oleh para penjajah. Ya. Oleh karena itu ini merupakan nikmat yang besar. Alhamdulillah kita hidup di zaman kemerdekaan ini nikmat yang besar. Kalau dibandingkan dengan kakek-kakek kita dahulu, orang-orang Indonesia dahulu, mereka hidup dalam kesusahan dan kesedihan. Dan alhamdulillah subhanallah, kalau kita lihat histori, Indonesia ini menang bukan dengan senjata. Ya. Menang bukan dengan meriam, menang bukan dengan tank,
tapi senjata utama Indonesia adalah bambu runcing. Subhanallah. Jadi bambu runcing, musuh senapan, musuh meriam, musuh tang, tapi bisa diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat yang besar. Ya. Kalau secara akal logika, nggak mungkin Indonesia bisa menang dengan penjajah. Karena dari segi peralatan, negara Indonesia pada waktu itu, bangsa Indonesia tidak memiliki peralatan yang lengkap untuk berperang. Tapi subhanallah dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Indonesia dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun senjatanya beruncing melawan penjajah yang lengkap dengan senapan, meriam, mungkin tanknya? Karena itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka niscaya akan terjadi. Jadi walaupun rakyat Indonesia mungkin senjatanya hanya bambu runcing, tapi karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun musuhnya senjata, senapan, tank, meriam atau yang lainnya. Contoh yang konkret juga dalam peperangan Badar. Ya, ketika umat Islam perang Badar, jumlah umat Islam hanya 314. Musuhnya orang kafir Quraisy Mekah 1000 orang. Itu sudah tidak sebanding. Musuhnya 3 kali lipat lebih banyak. Ya, kalau secara akal logika nggak mungkin bisa menang itu dalam peperangan Badar. Tapi subhanallah dalam peperangan Badar umat Islam menang. Yang terbunuh hanya 14 orang dan orang kafir Quraisy 70 orang yang terbunuh dalam peperangan Badar. Padahal kalau dari segi jumlah umat Islam pada waktu itu kalah. Ya, umat Nabi Muhammad SAW cuma 314, kemudian orang kafir Quraisy Mekah 1000 orang. Kemudian dari segi peralatan juga jauh. Umat Islam pada waktu itu umatnya Nabi Muhammad hanya memiliki 8 pedang. Dari 314 orang hanya memiliki 8 pedang. Kemudian hanya memiliki sekitar 6 pakaian perang. Kemudian hanya memiliki 70 onta dan 2 kuda. Sedangkan orang kafir Quraisy pada waktu itu memiliki 600 perlengkapan senjata lengkap plus baju perangnya 600. Kemudian ontanya 700, kemudian kudanya 300. Jadi orang kafir Quraisy lengkap persenjataannya dan jumlahnya lebih banyak 3 kali lipat dari umat Islam. Tapi umat Islam senjatanya hanya 8 pedangnya. Ya, pedangnya hanya adalah 8. Yang lain-lainnya mungkin panah, bambu runcing atau yang lainnya lah. Ya. Tapi subhanallah dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena apa? Memang waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam riwayat sampai menurunkan malaikat untuk membantu kemenangan umat Islam dalam peperangan Badar. Nah, jadi umat Islam pada waktu itu sebelum membunuh musuhnya sudah terbunuh. Sebelum dijatuhkan musuhnya sudah jatuh terlebih dahulu. Kenapa? Dibantu oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya umat Islam pada waktu itu mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga kalau kita lihat sejarah dalam perang Mu'tah di Yordania. Pada waktu itu umat Islam mengirim 3.000 pasukan ke Jordan, daerah Syam. Perjalanan jalan kakinya selama 2 bulan. Umat Islam hanya 3.000 orang dan musuhnya pada waktu itu orang Romawi 200.000 orang. Bisa dibayangkan lagi, kalau perang Badar 314 musuh 1.000. Kalau ini 3.000 musuh 200.000. Puluhan kali lipat jumlahnya orang kafir lebih banyak daripada umat Islam. Tapi subhanallah dalam peperangan Mu'tah tersebut umat Islam diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada waktu itu umat Islam yang meninggal hanya 7.000 orang. Hanya 70 orang dari 3.000 orang. Sedangkan orang Romawi yang meninggal dalam peperangan Mu'tah pada waktu itu 20.000 orang dari 200.000 orang. Jadi umat Islam ketika peperangan Mu'tah itu jumlahnya 3.000, yang meninggal 70. Orang Romawi pada itu jumlahnya 200.000, yang meninggal 20.000, dan itu pun kalah orang Romawi. Akhirnya dimenangkan oleh umat Islam dalam peperangan tersebut. Nah, ini kan kalau secara akal logika, ya kalau kita hitung sistematis mungkin nggak bisa diberi kemenangan karena jumlah pasukannya sudah kalah. Tapi karena Allah yang berkehendak, akhirnya dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Indonesia. Alhamdulillah, ya
walaupun senjatanya bambu runcing, ya, musuh orang kafir, para penjajah, ya, dengan persenjataan yang lengkap, senapan, kemudian meriam, tang, tapi subhanallah diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kemerdekaan negara Republik Indonesia ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Dan kemenangan kemenangan atau kemerdekaan Republik Indonesia ini juga tidak lepas dari peran para ulama yang telah memberi motivasi dan membakar semangat rakyat Indonesia untuk berjihad melawan penjajah. Ya. Jadi salah satu penyebabnya itu juga peran para ulama yang memotivasi dan membakar semangat rakyat Indonesia tentang jihad. Begitu besarnya pahala jihad. Jadi mereka itu semangat jihad karena apa? Dijanjikan pahala yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka tidak punya rasa takut. Ya. Dalam peperangan itu, dalam peperangan Badar saja, orang kafir Quraisy mengatakan kami adalah orang yang tidak takut dengan kematian. Dan dijawab oleh umat Islam pada waktu itu, kalau kamu tidak takut dengan kematian, maka kami adalah orang yang rindu dengan kematian. Subhanallah, jawaban yang luar biasa dari umat Islam. Kalau mereka orang kafir Mekah tidak takut dengan kematian, kalau umat Islam, umatnya Nabi Muhammad rindu dengan kematian. Kenapa? Pahala jihad begitu besar. Nah, inilah semangat inilah yang dikobarkan oleh para ulama, ya, sehingga mereka rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia semangat berjihad akhirnya bisa mengusir penjajah. Ini luar biasa. Bahkan dalam sejarah orang Belanda itu pernah menulis, ada seorang Belanda menulis mengatakan kalau ada orang mengatakan Indonesia merdeka tanpa ada jasa dari para ulama, maka itu adalah bohong. Bayangkan, ini orang Belanda sendiri yang mengatakan. Karena dia mengetahui yang memang yang memberi semangat, motivasi untuk jihad adalah para ulama. Sehingga bahasa Indonesia memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk mengusir para penjajah dan mengalahkan para penjajah. Luar biasa, subhanallah. Jadi kita juga berterima kasih ya kepada para ulama, para pejuang yang telah memerdekakan Indonesia, yang telah membantu memerdekakan Indonesia. Banyak sekali ya, seperti Tuan Imam Bonjol, mungkin Tengku Umar, Pangeran Diponegoro, Panglima Sudirman, dan banyak lagi ya. Ini merupakan para ulama-ulama yang telah banyak memberi jasa, semangat untuk rakyat Indonesia untuk bisa mengusir para penjajah. Bahkan pernah dikisahkan ketika Indonesia sudah merdeka, itu pasukan sekutu sudah datang kembali ke Indonesia, ingin menjajah kembali. Padahal waktu itu Indonesia sudah merdeka. Ya, dalam riwayat itu dikisahkan para sekutu kembali lagi datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia dengan membawa pasukan yang sangat banyak. Padahal Indonesia sudah mengumandangkan kemerdekaannya pada waktu itu. Jadi berapa tahun kemudian sekutu datang kembali. Ya, akhirnya para ulama rapat pada waktu itu. Ya, termasuk pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari dan pendiri Muhammadiyah waktu itu rapat memberikan ultimatum, ya, diwajibkan hasil kesepakatannya bahwasanya wajib bagi rakyat Indonesia baik yang muda, yang tua, yang kaya, yang miskin untuk berjihad, membela negara Indonesia untuk mengusir penjajah. Barang siapa dari bangsa Indonesia yang tidak berjihad, bahkan berani untuk membantu penjajah sebagai pengkhianat negara Republik Indonesia, maka wajib dihukum mati. Ya, itu sampai para ulama mengeluarkan ultimatum pada waktu itu. Jadi wajib seluruh rakyat Indonesia untuk mengusir kembali sekutu ini. Kalau ada yang berani membela sekutu, berarti dianggap sebagai pengkhianat dan wajib untuk dihukum mati. Akhirnya alhamdulillah berkat ultimatum dari para ulama tersebut, Indonesia, rakyat Indonesia berhasil kembali kedua kalinya untuk mengusir para penjajah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bahas sejarah kemenangan Republik Indonesia ini luar biasa. Bahkan negara Republik Indonesia pada waktu itu memerdekakan negara pada tanggal 17 Agustus tahun 45 itu bertepatan pada tanggal 17 Ramadan pada waktu itu. Ya, jadi 17 Agustus tahun 45 ketika Indonesia
memproklamasikan kemerdekaannya itu bertepatan dengan pada tanggal 17 Ramadan, di bulan Ramadan. Subhanallah. Bertepatan pada perang Badar. Jadi perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Jadi nikmat yang luar biasa. Ya, Indonesia merdeka di bulan Ramadan pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Ya, oleh karena itu ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, ya, yang wajib kita jaga. Ya. Jangan kita kufuri nikmat ini karena ini nikmat yang agung, nikmat yang mulia, kemerdekaan ini. Ya. Kita aja maaf kena COVID aja sudah ketakutan, takut mati, takut ini, takut itu, padahal baru COVID itu. Bagaimana kalau dijajah? Ya, hancur semuanya, bukan penyakit, obat-obatan nggak ada, makanan nggak ada, lulu lantak. Ya, banyak orang mati kelaparan, mati disiksa karena penjajahan. Kita lihat di negeri Syam saat ini, hancur lulu lantak. Ya, ekonominya hancur, banyak anak-anak meninggal kelaparan, semuanya hancur. Jadi bisa dikatakan kemerdekaan ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita jaga. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, niscaya akan aku tambah. Tapi jika kalian kufur atas nikmat yang aku berikan, niscaya kalian akan aku siksa lebih pedih, kata Allah taala. Jadi kalau ada kita negara Indonesia bersyukur atas nikmat kemerdekaan, kita jaga, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dikasih kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita kufuri, tidak kita syukuri, nah, maka akan dicabut itu nikmat kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihancurkan negara kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi setiap individu, bangsa dan rakyat Indonesia ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan. Ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengadab kalian selama kalian bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi syukur ini merupakan resep yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin nikmat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kemerdekaan dijaga oleh Allah taala, perbanyak syukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberi contoh-contoh yang konkret di dalam Al-Qur'an kepada negeri atau orang yang tidak bersyukur kepada Allah taala yang telah diberi nikmat yang luar biasa, maka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam contoh yang konkret di dalam Al-Qur'an, itu Allah Subhanahu wa taala pernah menceritakan suatu negeri, ya, yang di mana negeri ini adalah negeri yang makmur. Ya, pertaniannya bagus, perkebunannya bagus, daerahnya aman, dan orangnya subhanallah kaya-kaya, nggak ada yang miskin, semuanya kaya, udaranya bagus, sejuk, ya, dikasih nikmat yang luar biasa, ekonominya maju, pertanian maju, perkebunannya maju, daerahnya sejuk, orangnya kaya, nggak ada orang yang miskin, semuanya kaya raya. Tapi subhanallah, akhirnya negeri tersebut kufur. Yang dikasih nikmat yang begitu enak oleh Allah Ta'ala, begitu indah, begitu hebat, nggak taunya kok kufur. Mereka nggak taat, suruh sholat nggak mau sholat, minum khamr, terjadi persinahan, terjadi segala macam. Nah, akhirnya dicabut itu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan itu negeri oleh Allah Subhanahu wa taala, lulu lantak. Lulu lantak. Kenapa? Karena tidak syukur kepada Allah Ta'ala. Seandainya dia bersyukur, nikmatnya dikekalkan. Tapi karena tidak bersyukur, nikmatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau suatu negeri dikasih kenikmatan oleh Allah Ta'ala, seperti negara kita dikasih kemerdekaan, kita syukuri, maka akan dijaga ini oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak kita jaga, maka hati-hati, takutnya akan terjadi perpecahan, bahkan peperangan, akan terjadi penjajahan kembali, waliyadzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua juga contoh yang konkret di dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Fir'aun. Ya, Fir'aun ini dikasih nikmat yang luar biasa oleh Allah Ta'ala. Dijadikan seorang raja, dijadikan seorang pemimpin. Diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Dalam riwayat Fir'aun ini mulai lahir sampai meninggal umurnya 500 tahun tidak pernah sakit sama sekali walaupun satu kali. Sakit pilek nggak pernah.
Umurnya sudah 500 tahun, sehat walafiat. Sampai meninggal itu Fir'aun itu sehat, dikasih kesehatan oleh Allah Ta'ala. Sakit pilek nggak pernah, apalagi sakit yang parah-parah. Nah kalau kita kan umurnya pendek-pendek, rata-rata 60. Kadang-kadang 30, 40 sudah asam urat, sudah kolesterol, ya macam-macam penyakit, asam lambung, segala macam. Tapi Fir'aun ini subhanallah, dijadikan seorang raja oleh Allah Ta'ala, semua orang tunduk, kemudian tidak pernah sakit mulai kecil sampai meninggal selama 500 tahun, dikasih kekayaan yang luar biasa, nggak taunya kufur, tidak taat kepada Allah, bahkan berani mengaku Tuhan. Ya, akhirnya apa? Dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Itu Fir'aun. Ditenggelamkan di Laut Merah itu Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika pasukan Fir'aun dan Fir'aun mengejar Nabi Musa di dalam Laut Merah, ketika Laut Merah ditutup kembali oleh Allah Ta'ala, semua pasukan Fir'aun meninggal dunia dan jasadnya tidak ditemukan, walaupun satu. Jadi dari ribuan pasukan Fir'aun yang masuk ke dalam Laut Merah dengan Fir'aunnya, itu jasadnya tidak ada yang ditemukan. Semuanya tenggelam dalam Laut Merah, kecuali jasadnya Fir'aun. Jasadnya Fir'aun diutuhkan oleh Allah Ta'ala, dikeluarkan dari perut laut itu, dari dalam laut itu dikeluarkan, dimunculkan. Ya, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, "Tsumma nunajji bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Dan aku keluarkan itu jasad Fir'aun, aku munculkan dari perut bumi atau dari dalam laut, kata Allah Ta'ala, untuk aku munculkan supaya aku kekalkan, supaya jadi peringatan untuk orang-orang yang akan datang. Kalau dikasih nikmat jabatan nggak syukur, nasibnya sama seperti Fir'aun. Kalau dikasih nikmat kesehatan tidak syukur, maka nasibnya juga sama seperti Fir'aun. Kalau dikasih nikmat harta tidak syukur, maka nasibnya sama seperti Fir'aun. Subhanallah, Fir'aun sudah meninggal 5.000 tahun lebih, tapi jasadnya sekarang masih utuh, ada di kota Kairo, di Mesir, diawetkan. Kenapa? Sebagai peringatan, kata Allah dalam Al-Quran, untuk orang-orang yang akan datang, kalau tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka nasibnya sama seperti Fir'aun. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu jabatan nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Kesehatan juga nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Ya. Kemudian harta juga nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Kalau kita syukuri, maka itu akan kekal jabatan. Kesehatan itu akan kekal, dan harta itu akan kekal. Tapi kalau sudah kita nggak syukur, maka jabatan itu akan dicabut oleh Allah Ta'ala cepat atau lambat. Kesehatan kita akan dicabut oleh Allah Ta'ala. Kemudian harta kita juga akan dicabut keberkahannya oleh Allah Ta'ala cepat atau lambat. Itu adalah contoh dalam Al-Quran orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga disebutkan juga dalam Al-Quran, contoh yang konkret juga, orang yang kufur atas nikmat Allah adalah Qarun. Qarun ini adalah sepupu Nabi Musa dari pihak ayah dan pihak ibu. Jadi ayahnya Nabi Musa dengan ayahnya Qarun satu saudara. Ibunya Nabi Musa dengan ibunya Qarun satu saudara. Ya, jadi Qarun ini sepupu dari pihak ayah dan pihak ibu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan Qarun ini orang yang paling pintar dengan kitab Taurat. A'lamun nas bit Taurah ba'da Musa wa Harun. Orang yang paling pintar dengan ilmu Taurat setelah Nabi Musa, Nabi Harun, nomor 3 Qarun. Jadi Qarun ini dulu sebelum kaya bukan orang biasa. Ini ulama besar, orang alim, ahli ibadah. Cuma hidupnya miskin. Makannya susah, kadang-kadang pemberian dari tetangganya. Itu anak istrinya kadang-kadang lapar, tiap hari menangis karena nggak ada makanan. Jadi Qarun ini dulunya miskin. Ulama, ahli ibadah, kerjaannya baca Taurat, ibadah, baca Taurat, ibadah. Orangnya zuhud, nggak cinta dengan dunia. Cuma karena miskin, ya keluhan dari istri dan anaknya, akhirnya Qarun datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bisa didoakan oleh Nabi Musa supaya Allah memberi kekayaan kepada Qarun supaya anaknya dan istrinya bisa makan dengan enak, tidak dalam keadaan lapar. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah memberi kekayaan kepada Qarun. Alhamdulillah doanya Nabi Musa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, doanya Nabi Musa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya dalam waktu yang singkat Qarun menjadi orang yang kaya raya. Orang yang kaya raya.
kaya Korun, luar biasa kayanya. Ya. Tambah hari tambah kaya, tambah hari tambah kaya. Subhanallah, sampai dalam riwayat itu kunci gudangnya saja kalau diangkat 70 orang nggak ada yang kuat. Kunci gudang kekayaannya kok Korun, bukan kekayaannya Korun. Kalau satu kunci gudang ukurannya 10 kali 10, 20 kali 20, isinya penuh dengan emas. Bisa Anda bayangkan kekayaannya Korun. Makanya dalam riwayat orang yang terkaya di muka bumi ini mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Ta'ala adalah Korun. Jadi Korun ini dalam riwayat orang yang terkaya di muka bumi. Mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat gak ada orang yang menandingi kekayaannya Korun. Kaya raya. Luar biasa. Makanya kalau kita gali kemudian menemukan harta, pasti dinamakan harta karun. Kenapa? Karena orang yang terkaya di dunia itu karun. Jadi kalau ada harta di dalam perut bumi, pasti hartanya karun, kata orang-orang. Nggak di Indonesia, di Amerika, di Eropa, di Afrika, dimanapun kalau ada orang menggali harta dari perut bumi, kemudian menemukan harta, pasti dinamakan harta karun. Kenapa? Orang yang terkaya di muka bumi ini adalah Korun, kaya raya, luar biasa. Kaya luar biasa Korun ini. Tapi subhanallah, ketika diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kufur ini Korun. Karena hartanya banyak Korun ini. Jadi kalau mau kita bandingkan dengan orang yang terkaya di muka bumi sekarang ini, orang tersebut nggak ada apa-apanya dengan Korun. Korun ini kaya luar biasa Korun ini. Ya, saya pernah lihat kekayaannya Syekh Mansur. Ya, Syekh Mansur ini kekayaannya 4.000 triliun. 4.000 triliun, bisa Anda bayangkan. 4.000 triliun ini kalau dibikin foya mungkin 10 turunan, 70 turunan mungkin nggak habis. Bukan 4.000 miliar, 4.000 triliun. Itu kekayaannya Syekh Mansur. Bos minyak dari Timur Tengah. Ini dengan hartanya Korun nggak ada apa-apanya. Belum 0,00 hartanya Korun. Ya, bisa Anda bayangkan kekayaan Korun ini seperti apa? Kayanya luar biasa. Cuma akhirnya ketika dikasih kekayaan oleh Allah Ta'ala, Korun ini kufur. Ya, tidak lagi ibadah kepada Allah Ta'ala, disuruh mengeluarkan zakat, nggak mau zakat, disuruh sedekah, nggak mau sedekah, kufur. Padahal dulu seorang ulama yang tidak cinta dengan dunia, nggak taunya diuji dengan harta, lupa daratan. Ya, akhirnya apa? Ditenggelamkan ke perut bumi oleh Allah Ta'ala. Dihancurkan semua hartanya Korun, dan Korun masuk neraka selama-lamanya. Wal'iyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati. Jadi kita nggak usah sombong dengan harta kita. Ya, kadang-kadang kita baru punya tanah 1 hektar sombong, nggak mau nyapa tetangga. Rumahnya mewah 2 miliar sombong, nggak mau nyapa tetangga. Kalau kita bandingkan harta kita dengan Korun, nggak ada apa-apanya. Korun aja hartanya yang begitu banyak, sebenarnya sombong pantas. Itu pun dilaknat oleh Allah Ta'ala. Apalagi kita yang hartanya pas-pasan kemudian mau sombong. Wal'iyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu, jabatan, kesehatan, harta, atau semuanya yang kita miliki, ini adalah pemberian dari Allah Ta'ala yang wajib kita syukuri, tidak boleh kita kufuri. Kalau kita kufuri, wal'iyadzubillah min dzalik, akhirnya nanti nasibnya sama seperti Fir'aun dan Korun, wal'iyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu perbanyak syukur. Ya, karena syukur ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibadah, bernilai ibadah. Barang siapa yang syukur berarti dia taat kepada Allah dan dapat pahala. Tapi barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala berarti dia bermaksiat kepada Allah dan akan mendapatkan dosa. Wal'iyadzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wahai manusia, ingatlah kalian kepada aku, niscaya aku akan ingat dengan kalian. Dan bersyukurlah kalian kepada aku dan jangan sampai kufur," kata Allah Ta'ala. Perintah dari Allah Ta'ala. Kalian harus syukur, jangan sampai kufur. Kenapa? Karena syukur ini perintah, kufur ini adalah maksiat dari Allah. Maksiat, perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala yang bernilai dosa. Tapi kalau kufur bernilai ibadah. Dalam hadits qudsi yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan juga. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, "Ya ibni Adam, innaka ma dzakartani syakartani. Wa idza ma nasitani kafartani." Wahai anak cucu Adam,
Barang siapa yang selalu mengingat aku atas nikmat yang telah aku berikan, berarti dia telah bersyukur kepada aku. Dan barang siapa yang lupa kepada aku atas nikmat yang telah aku berikan, berarti dia telah kufur kepada aku, kata Allah Ta'ala. Jadi hati-hati. Kalau kita diberi nikmat, kemudian ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, berarti kita syukur. Tapi kalau kita dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala, kemudian kita tidak ingat kepada Allah Ta'ala, maka berarti kita kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, syukur adalah perintah dari Allah yang mendatangkan pahala. Kemudian syukur itu juga bisa menyebabkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa in tashkuru yardhahu lakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan ridho kepada kalian. Nah, jadi orang yang selalu bersyukur itu akan mendatangkan keridhoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup akan selalu bahagia. Kenapa? Sudah mendapatkan ridho. Sudah mendapatkan pahala, mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Orang Ta'ala senang dengan orang tersebut, apa yang diminta pasti dikasih. Ya, oleh karena itu kalau ingin mendapatkan ridho, perbanyak perbuatan syukur. Ya, dan orang yang selalu bersyukur ini akan menghindari azab Allah Ta'ala. Karena kalau orang yang tidak bersyukur akan diazab oleh Allah Ta'ala. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian selama kalian bersyukur dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita bersyukur, insya Allah jauh dari siksa Allah Ta'ala, jauh dari musibah, jauh dari malapetaka. Oleh karena itu kalau kita ingin mungkin ekonomi kita bagus, ya pekerjaan kita bagus, jabatan kita bagus, kesehatan kita bagus, banyak syukur. Kalau banyak syukur, insya Allah dikasih rezeki yang luar biasa oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah kita nggak syukur, maka akan diazab. Jabatannya dicabut, kesehatannya dicabut, hartanya juga dicabut. Dan orang yang selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala, rezekinya akan ditambah oleh Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, kata Allah Ta'ala, kalian akan aku tambah itu nikmatnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang yang selalu bersyukur itu nikmatnya ditambah. Ya. Sampai pernah dikisahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam itu ada seorang miskin. Ya, orangnya miskin luar biasa itu orang. Orang tersebut datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, tolong doakan aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikasih kekayaan, supaya dikasih ekonomi yang bagus. Kata Nabi Musa alaihissalam, wahai fulan, bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya engkau akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilebihkan nikmatnya. Kata orang tersebut, wahai Nabi Musa, aku tidak bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala karena hidupku susah. Kalau aku dikasih nikmat yang lebih, baru bisa bersyukur, kata orang tersebut. Akhirnya kata Nabi Musa, kalau kamu tidak bisa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan atau takdir yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu, maka kamu nggak akan bisa jadi orang kaya, kata Nabi Musa. Nggak bisa jadi orang kaya. Kalau ingin jadi orang kaya yang sukses harus banyak syukur. Menerima keadaan yang kamu alami sekarang. Kalau kamu bersyukur, niscaya kamu akan diberi kekayaan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya orang tersebut meninggalkan Nabi Musa, tetap tidak mau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alasannya karena hidupnya tidak diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Jadi dia nggak mau syukur. Akhirnya datang orang yang kedua. Orang yang kaya raya. Orang yang kaya ini ingin minta miskin. Karena dia dulunya miskin, diberi kekayaan oleh Allah Ta'ala, akhirnya ibadahnya berkurang. Dia datang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong doakan saya supaya jatuh miskin. Karena ketika saya dulu miskin itu banyak ibadah. Ketika kaya, ibadah saya berkurang. Kata Nabi Musa alaihissalam, kalau kamu ingin jatuh miskin, kufur. Jangan kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Niscaya kamu akan jatuh miskin. Apa jawaban orang kaya tersebut? Kata orang kaya tersebut, wahai Nabi Musa, saya tidak bisa kufur terhadap Allah Ta'ala. Walaupun harta saya dicabut oleh Allah Ta'ala, saya dikasih nikmat mata, saya dikasih nikmat lisan, saya dikasih nikmat pendengaran, dikasih nikmat tangan, nikmat kaki yang bisa berjalan. Walaupun harta saya dicabut, saya akan selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala, tidak mungkin kufur, walaupun dalam keadaan miskin.
Kata Nabi Musa, kalau kamu selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala, berarti kamu nggak bisa jadi orang miskin. Kamu akan selalu jadi orang kaya. Karena kamu nggak kufur. Kamu akan jadi orang yang sukses. Akhirnya orang tersebut kembali nggak jadi minta jadi orang miskin. Karena dia tidak mampu untuk kufur terhadap nikmat Allah yang berikan kepada dirinya. Akhirnya nggak lama kemudian, setelah beberapa minggu, beberapa bulan, Nabi Musa melihat orang yang miskin, yang kufur tersebut tambah miskin. Hidupnya tambah susah, tambah menderita. Kenapa? Karena sudah miskin kufur. Sudah miskin sombong, nggak mau syukur kepada Allah Ta'ala. Akhirnya ditambah kesusahannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi yang kaya tersebut tambah lama tambah kaya. Kenapa? Karena orang yang kaya tersebut selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Akhirnya nikmatnya ditambah, dan ditambah. Subhanallah. Ya, pelajaran yang bagus. Jadi kalau kita hidup susah, yang syukur sama Allah Ta'ala. Hidup nikmat juga syukur. Kenapa? Ketika susah dan bahagia kita bersyukur, maka nikmat itu akan kekal terus. Tapi kalau kita sudah susah, nggak syukur kepada Allah Ta'ala, apalagi kaya, nggak syukur kepada Allah Ta'ala, maka akan menambah penderitaan dalam hidup kita. Ini resep yang bagus. Ya, jadi syukur itu, kalau kita miskin syukur, nanti akan dicabut kemiskinannya oleh Allah Ta'ala. Dijadikan orang sukses. Orang kaya syukur, tambah kaya. Tapi kalau orang miskin nggak syukur, tambah miskin, tambah susah hidup. Orang kaya nggak syukur juga akan dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu kunci resep yang paling utama supaya kita menjadi orang yang bahagia, selamat hidupnya dunia akhirat, perbanyak syukur kepada Allah Ta'ala, laksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga kemerdekaan negara Republik Indonesia ini adalah nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Kalau kita syukuri, insya Allah negara kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau tidak kita syukuri, takutnya akan terjadi perpecahan, peperangan, ya, pertempuran darah dan penjajahan kembali. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu, perbanyak syukur kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kemerdekaan ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kita dijauhkan dari perpecahan, selalu dijadikan negara yang selalu bersatu walaupun berbeda suku, ya, berbeda pulau, menjadikan negara yang kuat, ya, pertahanan yang kuat, ekonomi yang kuat dari Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan dari hikmah peringatan HUT kemerdekaan NKRI yang ke-76 ini, yaitu tentang syukur wajib kita jalankan karena ini perintah dari Allah supaya membawa kehidupan kita yang lebih baik ke depannya untuk bangsa, negara, dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup acara tausiah ini dengan doa bersama. Ya, mudah-mudahan hajat dari negara Indonesia, khususnya bangsa dan rakyat Indonesia ini mudah-mudahan diterima, dikabulkan hajat dan niatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga hajat kita pribadi masing-masing mudah-mudahan juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang kita hajatkan, ya, mungkin jika ada keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan dikasih kesehatan oleh Allah Ta'ala. Mungkin ada yang punya problem, mudah-mudahan diangkat problemnya oleh Allah Ta'ala. Yang mungkin punya masalah hutang, dilunaskan hutangnya oleh Allah Ta'ala. Mungkin ada yang masalah ekonomi, diperbaiki ekonominya oleh Allah Ta'ala. Dan juga hajat khususnya PT Brokol. Mudah-mudahan PT Brokol selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan, rahmat, ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selalu sukses, maju, dan juga rekan-rekan dari PT Brokol mudah-mudahan selalu diberi kemudahan, keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga menjadi perusahaan yang kokoh, yang kuat dalam segi ekonomi, yang bisa yang termasuk bisa menguatkan ekonomi negara Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muskal asir wa jabul qasir ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli fakir wa ya muqawwi kulli dhaif wa kulli makhif ya sir'an kulli asir fatasirul asir laka yasir. Allahumma malakaju ya bani tafsir hajatuna katsir ikti hajatina ya rab ikti hajatil mu'minina wal mu'minat ikti hajatil muslimina wal muslimat. Allahumma asqasadan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad
wasi'atan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa amana minal adzab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhari wajhik karim. Ya Allah, di pagi hari ini ya Allah, di hari yang cerah ini ya Allah, pada tanggal 17 Agustus 2021 ya Allah, kami berdoa ya Allah kepadamu ya Allah, memohon kepadamu ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Engkau telah memberi kemerdekaan kepada negara bangsa Indonesia ini ya Allah selama 76 tahun ini ya Allah. Maka berkahi negara dan bangsa kami ya Allah. Rahmatilah negara dan bangsa kami ya Allah. Ridhoi negara dan bangsa kami ya Allah. Lindungi bangsa dan negara kami ya Allah. Persatukan bangsa dan negara kami ya Allah. Jauhkan negara Indonesia, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ya Allah dari perpecahan ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari penjajahan ya Allah, baik dari dalam maupun luar negeri kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami selalu orang-orang yang bisa bersyukur kepadamu ya Allah, yang selalu taat kepadamu ya Allah, dan selalu menikmati kemerdekaan Republik Indonesia ini ya Allah. Sehingga nikmat yang telah Engkau berikan ini ya Allah, kamu jaga dan Engkau kekalkan kepada kami sampai anak turunan cucu kami ya Allah. Ya Allah, makmurkanlah pertanian negara Indonesia ini ya Allah. Makmurkan perkebunan negara bangsa rakyat Indonesia ya Allah. Makmurkan ya Allah pertambangan rakyat bangsa Indonesia ini ya Allah. Serta makmurkan ekonomi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia ini ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Khususnya untuk negara, bangsa, rakyat Indonesia ini ya Allah. Jika pada saat ini ekonomi kita sedang hancur ya Allah, maka bangkitkan ekonomi kami ya Allah. Mungkin negara kami yang sekarang banyak utangnya ya Allah, lunaskan hutang negara kami, bangsa rakyat Indonesia ini ya Allah. Mungkin negara kami pada saat ini ya Allah sedang tertimpa musibah wabah COVID Corona. Angkat wabah musibah COVID Corona ini ya Allah. Engkau yang bisa mengangkat dan menghilangkan wabah ini ya Allah. Jika mungkin ada keluarga kami, ada kawan-kawan kami yang terjangkit COVID, penyakit COVID-19 ini ya Allah, maka berilah kesehatan ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Dan jika mungkin kalau ada saudara kami, keluarga kami, kawan kami yang meninggal dikarenakan sebab wabah corona ini ya Allah, maka terima amal ibadahnya ya Allah. Maafkan kesalahannya ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Jadikan kuburannya menjadi kuburan-kuburan surga ya Allah. Dan juga para pejuang-pejuang kami ya Allah, yang telah memerdekakan negara Indonesia ya Allah. Mungkin seperti Imam Bonjol, Tengku Umar, Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, Kiai Hasyim Asy'ari, ya, Kiai Ahmad Dahlan, atau yang lain-lainnya ya Allah, para pejuang-pejuang yang lainnya ya Allah. Terima amal ibadah mereka ya Allah. Jadikan kebunan-kebunan surga di dalam kuburan mereka ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Karena berkat mereka lah kami bisa merdeka ya Allah. Berkat jasa mereka kami bisa merasakan kenikmatan kemerdekaan negara Republik Indonesia ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Engkau yang maha mengabulkan ya Allah. Rahmati kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Kabulkan hajat-hajat dan niat-niat kami semuanya ya Allah. Ya Allah, keluarkan rezeki untuk kami ya Allah, yang barokah, yang melimpah ya Allah. Jika mungkin rezeki kami ada di langit, maka turunkan ya Allah. Wa in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu. Jika rezeki kami ada di langit ya Allah, maka turunkan dari langit ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhriju. Jika rezeki kami ada di perut bumi ya Allah, maka keluarkan dari perut bumi ya Allah. Wa in kana mu'assiran fayasiru. Jika rezeki kami susah ya Allah, maka mudahkan rezeki kami ya Allah. Wa in kana ba'idan faqribu. Jika rezeki kami jauh ya Allah, maka dekatkan rezeki kami ya Allah. Wa in kana qalilan fakatsiru. Jika rezeki kami sedikit ya Allah, maka perbanyak rezeki kami ya Allah. Wa in kana ma'duman fa'ajrihi. Jika rezeki kami berhenti ya Allah, tertahan ya Allah, maka jalankan, lancarkan rezeki kami ya Allah. Wa in kana mauqufan wa in kana ma'duman fa'ujitu. Jika rezeki kami tidak ada ya Allah, maka adakan rezeki kami ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Jika rezeki kami ada yang haram, ada yang tidak benar ya Allah, maka sucikan rezeki kami ya Allah. Berilah rezeki kami yang halal, yang barokah, rezeki yang bisa mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah, bukan rezeki yang bisa menjauhkan diri kami kepadamu ya Allah. Waliyadzubillah min dzalik. Allahumma aftah lana abwabal khair
Ya Allah, bukakan kepada kami semuanya ya Allah, negara Indonesia, bangsa dan rakyat Indonesia, pintu-pintu kebaikan ya Allah. Wa abwabal barakah, dan pintu-pintu keberkahan-Mu ya Allah untuk negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Wa abwaban ni'mah, dan bukakan pintu-pintu kenikmatan-Mu ya Allah untuk negara, bangsa dan rakyat Indonesia ya Allah. Wa abwaba rizqa, dan pintu-pintu rezeki-Mu ya Allah. Bukakan ya Allah untuk negara, rakyat dan bangsa Indonesia ya Allah. Abwaba quwwah, dan pintu kekuatan-Mu ya Allah. Kuatkan negara kami ya Allah, kuatkan bangsa kami dan kuatkan rakyat kami ya Allah. Wa abwaba seha, dan bukakan pintu-pintu kesehatan ya Allah untuk negara kami supaya menjadi negara yang sehat ya Allah, bangsa yang sehat dan rakyat yang sehat. Wa abwaba salamah, dan pintu keselamatan ya Allah. Berikan keselamatan untuk negara kami ya Allah, keselamatan untuk bangsa kami dan rakyat Indonesia yang tercinta ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Hanya Engkau yang bisa mengabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Jika kami menjadi orang yang kufur, jadikan kami orang yang syukur. Jika kami selalu bermaksiat, jadikan kami orang yang taat ya Allah. Ya Allah, pada saat ini kita sedang mengalami musibah cobaan yang luar biasa ya Allah. Jadikan kita selalu orang yang sabar dan syukur kepada-Mu ya Allah. Kami rindu ya Allah untuk kumpul dengan keluarga kami ya Allah. Kami rindu untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Kami rindu untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah secara sempurna ya Allah. Tapi karena wabah COVID ini ya Allah, hancur semuanya ya Allah. Kami jarang bertemu dengan keluarga kami ya Allah. Kami jarang silaturahmi ya Allah. Kami dalam keadaan takut dan was-was ya Allah. Dan tidak bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, tidak bisa sholat Jumat secara sempurna seperti biasanya ya Allah. Oleh karena itu, pulihkan negara kami ya Allah, pulihkan bangsa kami dan negara kami ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa mengabulkan permintaan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan niat hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada penyampaian yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu dari pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Habib Fahmi atas tausiahnya, dan saya izin mengutip sedikit yang disampaikan oleh Ustadz Habib Fahmi, yaitu jagalah kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan dengan rasa syukur, maka mereka akan dilindungi juga oleh segala macam bentuk bahaya, penyakit, dan ditambahkan kenikmatan-kenikmatan lainnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dengan niatan baik ini dan doa yang kita panjatkan hari ini dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabb. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya dan menghentikan aktivitasnya sejenak untuk bersama-sama kita memanjatkan doa untuk kemerdekaan negara kita dan keselamatan, kesehatan, serta keberkahan untuk operasional kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga kita semua selalu berada di lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan saya Rifka mewakili seluruh panitia penyelenggara memohon maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bib. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bang Ferry, semua kawan-kawan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bapak Ibu semua, makasih semua ya. Ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.
kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.